Shalom. Tak terasa kita masuk ke hari yang ke-11 2026. Tetap percaya kepada Tuhan, melangkah dengan yakin dan pasti, dan jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun langkah hidupmu. Pasti saudara akan sampai dan menikmati setiap janji Tuhan. Ya. Nah saudara, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu beliau ini adalah rekan sekerja dan dulu kita sama-sama semua kuliah bareng ya. Jadi ya asing lagi kalau di dewasa muda sudah berapa kali ya. Di ibadah raya juga berapa kali juga ya, sudah ya, dia juga. Nah, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong siapkan hati, pikiran semuanya fokus ya, supaya tidak sia-sia kita sudah berkorban dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Budiono Condro. Kami persilakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Saya rindu semua jemaat di tempat ini pulang boleh diberkati Tuhan. Amin. Percaya Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Coba beri salam kanan kiri dulu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Kasih salam dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kalau kita semua sudah sepakat, kita sudah setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka otomatis kita keluar dari pintu gereja tidak boleh sambat, tidak boleh ngomel, tidak boleh uring-uringan. Amin. Bilang sama sebelahnya, dilarang ngomel. Ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu punya rancangan yang terindah buat kita. Ya, segala sesuatu ke depan kita tidak tahu, tetapi Tuhan yang Maha tahu. Maka itu dalam perjalanan hidup kita di awal tahun ini, yang sangat-sangat kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Iman yang Mengalahkan Dunia. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Iman yang mengalahkan dunia. Ketika kita berbicara tentang mengalahkan dunia, banyak orang itu berpikir mengalahkan dunia itu dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kekayaan. Lalu bayangan kita ini akan meniru seperti Bill Gates, seperti Steve Jobs, seperti Elon Musk, seperti Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Orang-orang yang berprestasi dalam dunia ekonomi, mereka ada di puncak yang tertinggi. Lalu kita berpikir, wah mereka lah orang yang mengalahkan dunia. Tetapi jangan lupa bahwa konsep mengalahkan dunia, antara yang dimengerti oleh dunia dengan konsep mengalahkan dunia dengan apa yang ditulis di Alkitab, itu jauh berbeda. Tolong bilang sama sebelahnya, beda bro, beda sis ya. Seringkali orang itu mengukur bahwa sebuah kemenangan dalam menaklukkan dunia itu ketika mereka ada di kesuksesan yang paling tinggi. Rasa-rasanya kayak duit yang dimiliki itu gak ada nomor serinya ya. Mau beli apa saja gak perlu lihat harga gitu ya, gak perlu lihat prestis. Rasanya pokoknya mau beli. Wah, itu orang yang paling nyaman sedunia. Tetapi lihat, berapa banyak orang kaya pun mati bunuh diri, betul? Berapa banyak orang yang sukses pun akhirnya mereka rumah tangganya berantakan. Ternyata kekayaan, kesuksesan dan keberhasilan itu bukan jaminan atau bukan ukuran atau satu-satunya sebuah pertanda bahwa orang itu betul-betul mengalahkan dunia. Nah, hari ini kita akan belajar secara spesifik bagaimana makna iman yang mengalahkan dunia itu. Saya berharap dengan firman Tuhan ini kita semua keluar dari gereja punya iman yang sanggup mengalahkan dunia. Amin. Mari kita buka Alkitab sama-sama, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Siapkan catatannya ya. Nanti ada hal penting, ada hal-hal yang perlu direnungkan kembali di rumah, bisa dibuka lagi, bisa cross check lagi, ini pendetanya khotbah sesat atau tidak, bisa dilihat lagi sesuai Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat ganjil, tolong Bapak Ibu sambung ayat genap bersaut-sautan dengan saya, dan ayat 5 terakhir nanti kita baca sama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, iman mengalahkan
dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2 sama-sama. Sebab inilah kasih kepada Allah. Saya ulangi, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa sama-sama? Sebab semuanya mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ingat, 5 sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, bicara tentang iman, ya, semua orang mengklaim dirinya itu orang beriman. Bahkan ketika Anda keluar ke depan sana, Anda ketemu tukang beca, tukang parkir, Anda ketemu sama tukang kebersihan yang menyapu jalanan, Anda ketemu siapa saja di luar sana, coba Anda tanya, apakah mereka beriman? Pasti mereka semua berkata apa? Kami orang beriman, saya orang beriman, ya. Dan ternyata iman seseorang satu dengan orang yang lain itu bisa sasarannya berbeda, ya. Zaman dahulu sebelum ada agama Kristen, belum ada agama Islam, belum ada agama Hindu, Buddha dan semuanya, masih ada yang namanya agama-agama suku, agama-agama purba. Mereka pun punya iman, walaupun mereka tidak ngerti konsep Tuhan yang seperti apa, tapi mereka mengakui dunia ini ada karena ada suatu kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Mereka butuh satu media untuk mereka bisa sujud menyembah, untuk menyatakan iman mereka. Makanya dulu itu ada orang yang menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, betul? Ya, mereka menyembah tempat-tempat tertentu. Mereka beriman kepada hal itu, mulai berkembang, mulai menyembah kepada jimat, kepada dukun, kepada paranormal, kepada kuburan, kepada roh-roh orang mati. Tapi kalau ditanya beriman nggak? Beriman, ya. Ketika muncul banyak agama, suatu orang mulai punya konsep Tuhannya dalam agamanya masing-masing. Mereka beriman kepada agama mereka masing-masing. Jadi semua orang itu mengklaim dirinya beriman. Ini belum bicara iman yang mengalahkan dunia. Ini masih tentang target iman, sasaran iman. Sekarang kita masuk dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup gereja, lingkup Kristen, lingkup anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya adalah orang Kristen, orang gereja, jemaat. Kita semua sepakat kita punya iman kita kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Tetapi walaupun banyak orang gereja, banyak orang Kristen beriman kepada Yesus, ternyata Yesusnya ini bisa beda-beda. Ya, konsep yang dimiliki dalam pikiran banyak orang Kristen tentang Yesus itu konsepnya bisa macam-macam. Ada orang yang beriman kepada Yesus, Yesus itu sebagai dokter di atas segala dokter. Yesus itu bisa sebagai hakim yang adil. Yesus itu bisa hadir sebagai center class yang selalu memberkati apa yang kita minta, yang kita butuh. Yesus itu hadir sebagai Bapa yang baik. Yesus itu hadir sebagai sahabat yang sejati. Orang banyak seringkali mengklaim iman mereka kepada Yesus, tapi Yesusnya itu di kotak-kotak. Tolong bilang sama-sama, di kotak-kotak. Ya. Yesus itu dijadikan seperti apa yang dia mau dalam hatinya, versinya masing-masing. Saya mau tanya, betul apa betul? Saya mau tanya, kalau orang Kristen, orang gereja mengklaim imannya kepada Yesus, tapi Yesusnya di kotak-kotak, apakah iman seperti itu iman yang mengalahkan dunia? Bukan. Bilang sama-sama lagi, bukan. Oh, Tuhan Yesus itu baik Pak Pendeta. Tuhan Yesus itu sembuhkan saya. Saya beriman kepada Yesus. Dulu saya disembuhkan, sekarang saya juga disembuhkan. Saya beriman kepada Yesus. Dia bisa menyembuhkan saya. Dia bisa memberkati saya. Dia bisa menolong saya. Iya.
Saya tidak anti berkat, saya tidak anti mujizat, saya tidak anti kesembuhan. Oke, Alkitab juga ada ayat yang menulis hal itu. Tapi saya mau tanya, setan bisa sembuhkan juga nggak? Setan bisa berkati juga nggak? Kok ragu-ragu jawab? Kok mulai tegang ini? Setan bisa kasih jalan keluar nggak? Bisa. Kalau iman kita, perhatikan, kalau iman kita kepada Yesus, tolong catat, hanya tertuju kepada Yesus sebagai sumber berkat, sumber sembuh, sumber mujizat, sumber pertolongan, iman seperti itu belum termasuk iman yang mengalahkan dunia. Belum. Kita sekali lagi tidak anti berkat, tidak anti mujizat, tidak anti kesembuhan. Kita orang Kristen harus percaya mujizat, percaya kesembuhan, percaya berkat. Kita percaya. Tetapi ukuran iman yang mengalahkan dunia tidak diwakili dengan iman-iman semacam itu. Walaupun targetnya tetap satu, Yesus. Yesus pernah berkata nggak? Banyak yang dipanggil. Ulangi, banyak yang dipanggil. Banyak yang aku beriman. Tetapi di mata Tuhan belum beriman. Kalau Anda baca di dalam Injil Lukas pasal terakhir, Yesus bertanya, adakah iman di bumi ini? Kalau dia datang kedua kali, apakah ada iman di bumi ini? Artinya Yesus melihat pada akhir zaman, iman itu langka. Iman itu jarang yang murni, jarang yang persis sama seperti yang iman yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya buat kita beriman sama Yesus ini sudah selevel apa? Sudah sejauh mana? Mohon maaf, hari ini khotbahnya cukup tajam. Kalau kita beriman kepada Yesus, oh dia bisa sembuhkan saya, oh dia bisa berkati saya, aku pegang janji Tuhan, aku pegang firman Tuhan, dia pasti buka jalan buat saya. Dan kita percaya kepada Tuhan hanya hal-hal seperti itu saja. Tolong garis bawahi, hanya hal-hal itu saja. Maka saya berani jamin 85% iman kita tidak akan kuat. Iman kita tidak akan kuat. Begitu kita doa minta sembuh, Tuhan tidak sembuhkan karena Tuhan punya rencana lain. Seperti Rasul Paulus berdoa minta supaya utusan iblis itu undur daripada dia. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doanya Paulus. Malah Tuhan berkata apa? Hai Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku makin sempurna. Paulus tidak menerima kesembuhan. Seandainya kita ada di posisi yang sama dalam rancangan Tuhan, kita doa nggak disembuhkan karena Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba ada teman kita, tetangga kita, sahabat kita bilang begini, ngapain lu doa, ngapain lu puasa, ngapain lu jengkang-jengking sembahyang, kesuwen. Wes ikut saya saja, pergi ke tukang ramal, pergi ke tukang dukun, pergi ke ini, pergi ke itu, tempat-tempat keramat sudah pakai jimat ini aja, pakai mantra ini aja. Kita datang kepada kuasa gelap, kita datang kepada dukun, kita datang kepada jimat, kita datang kepada setan, dan ternyata sembuh. Bisa nggak imannya runtuh? Bisa nggak imannya roboh? Bisa nggak lagu gerejanya ganti? Sebab setan baik, sebab dukun baik. Bisa? Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang lalu pertanyaannya begini, Pak Pendeta, apakah kalau saya beriman Yesus itu memberkati, Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu menolong, apakah itu salah? Tidak. Tetapi iman yang tertuju kepada Yesus hanya untuk sembuh, berkat, mujizat, itu hanya untuk orang yang belajar beriman. Tolong bilang sama-sama, belajar beriman. Masih uji coba, trial. Itu hanya untuk orang yang baru bertobat, baru dibaptis, latihan beriman. Gak ada yang amin. Coba kalau saya khotbah begini, tahun ini yang rumahnya masih kontrak, tahun ini pasti diberkati Tuhan, punya rumah sendiri, gak usah disuruh amin aja. Ya kan? Maka jangan pernah mengharapkan iman yang mengalahkan dunia. Kalau iman kita kepada Yesus hanya sekedar mengejar hal-hal materi, hal-hal duniawi,
hal-hal lahiriah, hal-hal bendawi. Itu bukan iman yang mengalahkan dunia, walaupun imannya ditujukan kepada Yesus. Pada hari terakhir, Matius 7, 21, 23, banyak orang akan berseru di depan pintu surga. Tuhan, Tuhan, kami mau masuk surga. Tuhan, bukakan pintu surga. Saya mau tanya, Tuhan Yesus jawab mereka enggak? Enggak. Lalu mereka mulai jengkel, mulai gemes, mereka mulai menunjukkan jasa-jasa mereka. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Ada yang sudah bernubuat demi nama Yesus? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu? Artinya begini loh, kami ini orang berjasa, kami ini orang yang sudah melayani engkau, kami orang yang kemana-mana selalu bawa namamu. Kami sebetulnya adalah orang yang di pihakmu. Kami ini orang yang layak untuk masuk surga karena kami sudah melakukan hal A, B, C, D dan sebagainya. Waktu mereka menampilkan jasa-jasa mereka, mereka menampilkan segala prestasi rohani mereka, menampilkan segala kelebihan mereka dengan segala karunia roh mereka, barulah Yesus ngomong. Dan Alkitab bilang apa? Yesus berterus terang. Bilang sama-sama, berterus. Apa artinya berterus terang? Gak pakai sungkan, gak pakai basa-basi, gak pakai pendahulu mandang. Langsung Yesus bilang apa? Sorry, itu tidak kenal ye. Gua gak kenal lu, aku gak kenal kamu. Bahkan Yesus bilangnya lebih kasar lagi. Kamu semua pembuat kejahatan. Sekarang tolong jawab, apa sih jahatnya orang musir setan? Jahatnya di mana? Orang doakan orang sakit bisa sembuh. Jahatnya di mana? Orang berbuat atas nama Tuhan. Jahatnya di mana? Jahatnya itu bukan diletakkan pada perbuatan mereka mendoakan orang sakit, musir setan, bernubuat pakai nama Tuhan. Bukan di situ letak jahatnya. Jahatnya itu apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Walaupun orang itu rajin ke gereja, doa pakai nama Tuhan, bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bisa bikin mujizat, jemaatnya ribuan, gedungnya gede. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia penjahat. Amin. Jadi orang berbahasa roh itu bukan ukuran rohani. Orang bisa ngusir setan itu bukan ukuran rohani. Orang bisa ngusir setan, bisa bernubuat, itu bukan ukuran rohani. Jangan menilai ukuran rohani orang di gereja. Karena di gereja orang banyak pakai acting, betul? Berapa banyak orang di gereja kalau nyanyi itu gemeter-gemeter, tapi naik sepeda motor lawan arah bikin orang lain gemeter sama dia. Berapa banyak pendeta itu khotbah sambil gemeter-gemeter, tapi pulang ke rumah marah-marah, istri anaknya gemeter kayak dia. Maka sebetulnya ukuran rohani yang paling bisa dilihat itu ketika di luar gereja. Bilang sama sebelahnya, yang di luar gereja. Waktu di rumah, waktu di kerjaan, waktu di kampus, waktu di jalan raya, itu kelihatan rohani atau tidak, itu aslinya di situ. Amin. Orang yang baik di gereja belum tentu baik di rumah, tapi orang yang baik di rumah di gereja pasti baik. Yang kami sedikit, aku tahu hatinya berontak. Percuma Anda bisa tampil di mimbar ini, orang bisa bilang gini, wih jamin ya. Kalau istrimu, anakmu, suamimu di rumah bilang begini, apa nih sih jamin? Semua ada hati. Amin. Anda di gereja nyanyi sambil menangis, sambil gemeter, sambil bahasa roh, tapi nggak pernah bangun pagi, nggak pernah sembahyang, nggak pernah baca Alkitab di rumah. Semua yang di mimbar ini cuma TP. Dulu TP, bukan tudungan plaza. Tahu TP? Bukan tubuh pahlawan, tapi tebar pesona. Cuma acting, cuma performance, cuma casing. Maka rohani kita yang sejati ketika kita keluar pintu kaca ini,
ketika kita dipepet orang, apa yang kita buat? Kalau rohani pasti ngomong gini, kasihan, mungkin istrinya mau melahirkan. Orang lain ngebut mepet-mepet, kasihan, mungkin perutnya mulus. Maklum, coba kalau nggak rohani, nggak beriman sungguh-sungguh, nggak melakukan kehendak Bapa, begitu dipepet, emosi, darah mendidih. Wah, kurang ajar, aku dipepet. Memangnya cuma dia yang bisa mepet, aku ya bisa. Lalu tancap gas kejar, orangnya di sampingnya, lalu dipepet sampai mobil itu naik trotoar. Begitu mobilnya dia naik trotoar, pintu kaca kita buka ambil teriak, mampus. Lupa kalau mobilnya di belakang ada kaca tulisan itu, Yesus Kristus Juru. Itu kan namanya pembohongan ya. Dan ternyata orang Kristen model begitu banyak. Tidak melakukan kehendak Bapa, tapi suka pegang janji Tuhan. Aku pegang janjimu Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Nanti Tuhan tanya dari surga, klaim, lu bayar premi apa? Dan Kristen model begitu banyak. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang mengalahkan dunia itu beda dengan konsep mengalahkan dunia dari dunia, itu beda. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, seperti apakah iman yang mengalahkan dunia. Cuma 2 saja. Gak usah banyak-banyak, nanti takut. 2 saja. Yang pertama ayat 1 dan ayat 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah, yang teriak yang keras, Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berdasarkan pada Yesus sebagai Kristus anak Allah. Ucapkan sama-sama, Kristus anak Allah. Jadi jangan sampai pengenalan kita kepada Yesus hanya berhenti sebagai tabib, dokter, hakim, bapak, sahabat, pemberi berkat, provider. Jangan berhenti di situ, harus terus maju, harus terus naik, harus terus meningkat. Pengenalan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus harus melihat Yesus itu sampai kepada Kristus dan anak Allah. Amin. Bilang sama sebelumnya, Kristus dan anak Allah. Halo. Apa artinya Kristus? Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Tolong catat, Kristus sama dengan yang diurapi. Nanti tahun depan tak tanyain lagi kalau saya khotbah di sini. Apa artinya Kristus? Harus bisa jawab. Kalau bisa jawab, siapa tahu nanti gembala menyediakan Yamaha Mio. Siapa tahu, kan tidak tahu. Terserah gembala. Yang penting dicatat, ngerti. Yesus itu harus sampai levelnya sebagai Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Sebagai anak Allah, artinya datang dari Allah. Saudara, kalau kita melihat Kristus, Yesus itu Kristus, dia diurapi untuk apa? Coba renungkan dulu, kira-kira Yesus itu disebut Kristus diurapi untuk apa? Untuk jadi tumbal di atas kayu salib demi dosa kita, demi menebus kita, demi segala pelanggaran kita. Betul? Dia mati karena segala kejahatan kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga karena dia anak Allah, dia Allah sendiri. Allah nggak mungkin mati. Maka kita harus melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Banyak orang tidak percaya Yesus itu Tuhan, walaupun Kristen. Buktinya apa? Mereka nyanyi di gereja, mereka pelayanan di gereja, mereka aktif di gereja, tapi dosa tetap jalan terus, bohong tetap jalan terus, selingkuh tetap jalan terus, judi tetap jalan terus, jelekan orang tetap jalan terus, simpan kepahitan terus jalan terus. Itu tidak melihat Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai pembantu, sebagai pesuruh. Orang Kristennya tidak mau bertobat, tapi minta berkat. Orang Kristennya tidak mau taat, tapi minta mujizat. Saya mau tanya, Kristen begitu banyak nggak? Banyak nggak di
gereja-gereja modern, gereja-gereja entertain yang zaman sekarang yang selalu mengejar berkat-berkat, mujizat-mujizat itu banyak kan? Apalagi pendetanya khotbah. Kita klaim janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita terima janji Tuhan. Itu namanya kesurupan massal. Gak mau taat, gak mau hidup dalam pertobatan, tapi mintanya berkat terus. Berarti Yesus itu dianggap kayak gunung kawi. Dan banyak orang menganggap gereja itu gak beda dengan gunung kawi. Makanya Yesus bilang apa? Jahat. Walaupun khotbah bernubuat pakai nama Tuhan, bikin mujizat pakai nama Tuhan, musir setan pakai nama Tuhan, tapi tidak dalam pertobatan, tidak dalam ketaatan. Yesus bilang penjahat. Sorry, di gereja itu banyak penjahat. Betul? Jangankan gereja, muridnya Yesus itu loh, dari 12 ada nggak yang jahat? Berapa yang jahat? Coba itu, berapa yang jahat? Petrus jahat kan? Dia nakal. Ya kan? Jangan bilang, oh ada satu Yudas. Yudas itu yang paling ekstrim, tapi yang paling rohani, paling ekstrim juga Petrus. Dia juga jahat. Makanya saya mau beritahu, penjahat yang paling lihai itu bukan yang merampok, membunuh, bukan. Penjahat yang paling lihai itu pakai gelar PDT. Betul? Makanya kita jangan fanatik sama gereja, jangan fanatik sama pendeta. Dengar baik-baik. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Orang kalau cinta sama pendeta, dia cenderung hatinya benci sama pendeta lain. Jawab, ya lah ya. Ya lah ya. Orang kalau terlalu cinta sama gereja, hatinya cenderung benci gereja lain. Orang kalau cinta sama sinode, hatinya akan cenderung benci sinode lain. Orang kalau cinta sama agama, hatinya akan cenderung benci sama agama lain. Tetapi kalau hatinya cinta sama Yesus, dia akan mengasihi semua agama, mengasihi semua orang, mengasihi semua pendeta, mengasihi semua sinode. Maka yang paling penting dalam hidup ini mengasihi Tuhan Yesus. Bilang sama sebelahnya, mengasihi Tuhan Yesus. Boleh nggak kita beragama? Boleh, tapi jangan terjebak dalam roh agamawi. Kalau kita terjebak dalam roh agamawi, kita bisa jadi jahat, lebih jahat daripada orang yang nggak beragama. Halo, sejarah membuktikan nggak? Berapa banyak perang menumbalkan jutaan jiwa atas nama agama? Siapa yang bunuh Yesus? Orang beragama atau orang dunia? Yang bunuh Yesus itu orang beragama. Pakai tangannya pemerintah Roma. Maka itu kalau kita hanya sekedar mengejar agama, kita hanya mengejar hal-hal lahiriah tanpa mengejar Tuhan Yesus sebagai Kristus, maka kita akan menjadi orang yang paling jahat dengan tampilan yang paling manis. Dan gereja zaman sekarang banyak yang seperti itu. Pendeta sekarang banyak yang seperti itu. Betul? Serem gak? Serem. Makanya cepat bertobat, ini sudah akhir zaman. Jangan main-main. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus melihat Yesus itu sebagai Kristus dan anak Allah. Jangan berhenti hanya Yesus sebagai tabib, sebagai sahabat, sebagai bapak, sebagai hakim, sebagai dokter. Walaupun itu nggak salah, ya. Tetapi kita harus melihat Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Kristus yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Dia yang menebus kita, dia yang telah membeli kita, dia yang telah bayar kita. Kita bukan milik dunia lagi, kita bukan milik kita lagi, kita miliknya Kristus. Kalau kita sadar kita ini dicintai, kita dianugerahi keselamatan, dianugerahi pengampunan dosa, dianugerahi hidup kekal, dianugerahi surga. Itu semua nggak bisa dibeli dengan uang. Itu Tuhan lakukan buat kita, Tuhan anugerahkan buat kita. Maka kita harus mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Banyak orang mengasihi Tuhan itu karena berkatnya, banyak orang mengasihi Tuhan itu karena mujizatnya. Dan mengasihi Tuhan seperti itu tidak tulus.
Mengasihi Tuhan itu sadar karena aku sudah lebih dulu dikasih yang gak layak ini loh. Yang penjahat, yang banyak dosa, yang rapotnya merah ini loh. Dicintai kayak begini. Maka hidupku ku berikan untuk dia. Aku mau bayar segala hutangku ini loh. Tapi aku tahu gak mungkin bisa lunas. Tapi aku paling tidak memberikan baktiku untuk dia. Aku mau hidup menyenangkan dia. Orang kalau punya iman seperti ini, imannya level paling tinggi. Imannya itu iman yang mengalahkan dunia. Bilangnya apa? Walaupun aku disembuhkan dan disembuhkan, aku tetap cinta Yesus. Itu ciami. Walaupun aku diberkati atau nggak diberkati, gak masalah. Aku tetap cinta Yesus karena Dia telah menebus aku, Dia telah menyelamatkan aku. Itu iman yang mengalahkan dunia. Ada seorang ibu berdoa datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya beriman, suamiku yang suka judi, suka mukul, suka ngomongnya kasar. Aku berdoa, ini sudah tahun yang kelima. Aku berdoa supaya dia diubahkan Tuhan. Aku beriman supaya dia di jalan Tuhan jadi baik. Beriman gak ibu ini? Beriman gak ibu ini? Beriman. Tapi ibu yang kedua bilang begini, Pak pendeta, aku percaya ini sudah tahun yang kelima. Walaupun suamiku kasar, suamiku suka selingkuh, suamiku suka pukul, suamiku suka kata-kata kasar. Walaupun apapun yang diperbuat suamiku terhadap aku tetap percaya engkau baik. Aku tidak akan cerai sama dia. Aku percaya menikah sekali seumur hidup. Aku percaya Tuhan, engkau sanggup mengubahkan hatiku untuk tetap kuat, tetap setia, tetap sangka diri pikul salib sampai aku kembali kepada engkau. Beriman gak ini? Iman mana yang lebih tinggi levelnya? Paham Bapak Ibu? Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang meletakkan iman itu kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus anak Allah. Dan iman seperti ini jarang di gereja. Tapi kalau imannya begini, aku percaya mobilku Avanza akan berubah jadi Alphard. Itu banyak. Oh, rumahku yang tipenya SSSSSSS, ya, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Ya. Aku akan berdoa dengan iman, nanti rumahku jadi rumah megah di Grawa Family. Itu bukan beriman, tapi berkeinginan. Kalau Kristen model begitu banyak? Enggak banyak, tapi dan saya harap itu tidak ada di Kaliasin. Amin. Kaliasin ini biar imannya iman yang mengalahkan dunia. Tepuk tangan. Mengalahkan dunia. Amin. Ya. Saya pernah didatangi seorang anak remaja cantik. Panggil saya Koko karena dia anggap saya pembinanya dia. Saya waktu dulu kan pembina kaum muda. Koko, aku sedih kok. Kenapa? Aku putus cinta sama pacarku. Biasa namanya orang berani pacaran ya harus siap resiko, ada kekecewaan, sakit hati. Nangis sampai matanya bengkak. Terus ngomong gini, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Dalam hati saya anaknya ini masih SMA kelas 3, umur 18 tahun. Ya, saya gemes ya anak ini. Cantik sih cantik, tapi bodohnya minta ampun. Saya tanya sama dia, nih, kamu itu pacaran sama dia itu berapa lama? 2 tahun tuh. Berarti mulai dari umur 16 tahun? Iya. Terus hanya gara-gara 2 tahun kamu bisa bilang gak bisa hidup tanpa dia? Lah kamu dari umur 0 sampai umur 16 melok papa mamamu kok gak bisa bilang aku gak bisa hidup tanpa papa mama? Kok gak bisa ngomong gitu? Kok gara-gara orang 2 tahun ketemu kamu, kenal sama kamu, terus kamu bisa bilang begini, aku gak bisa hidup tanpa dia? Sorry nih ya, kamu tuh ayu nih, tapi hempeng. Ojo terlalu mendramatisir kok. Kenapa? Karena imannya kepada Yesus itu nggak melihat Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus hanya sebagai maconggan. Tuhan, aku cinta sama dia, jadikan kami satu. Itu kan bukan beriman, itu berkeinginan. Lalu foto cowok yang ditaksir zamannya 2 tahun sebelumnya ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus jadi pasangan. Wah, itu praktek gunung kami banyak di gereja. Main tumpang tangan, ya.
Bahkan saya lihat juga banyak orang di situ kalau survei rumah yang dia suka itu ditumpangi tangan. Handle pintunya, wastafelnya, gitu ya. Di temboknya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu barangnya siapa? Dimak-mak. Zaman dulu saya kuliah, mungkin Pak Gembala ini ingat teman sekelas saya, Joni Dauman. Ya, ingat gak? Itu sekali-kalinya keluar asrama, takjak pergi jauh ke TP. Dia nggak pernah lihat mall. Nggak tahu Joni Dauman di mana sekarang. Kupang ya. Jarang muncul di Facebook ya. Ya, orangnya pendiam. Begitu saya bawa ke TP, masuk pintu yang otomatis bisa buka, kaget dia. Zaman dulu TP masih direnovasi, parkirnya jauh, sepeda motor. Lalu begitu jalan dari parkir mau masuk gedung mall, melewati parkir mobil. Nah, saya ini kan tanggung jawab sama ibu asrama, karena bawa penghuni asrama keluar asrama, takutnya nanti hilang, karena dia nggak ngerti kota Surabaya. Kan saya tinggalnya di Surabaya, saya bawa orang dari daerah ke kota besar, ke tempat keramaian, takut hilang saya ini. Begitu jalan menuju mall, hilang Joni. Mau masuk mall, belum masuk mall ini. Saya tengok, hati saya sudah deg-deg. Waduh, mantap, tenang. Ternyata dia belok, numpangi mobilnya orang. Mobil Mercy numpangi tangga. Tanya sama Joni orang. Begitu saya lihat pun, hati saya lega. Lalu saya cetek dia, ngapain lu? Iya tak tumpangin tangan, kata manis. Ngawur aja, mobilnya orang bukan mobil. Kalau bunyi alarmnya gimana? Ternyata Kristen model begini banyak loh. Barangnya orang ditumpangin tangan, itu bukan beriman, tapi penjaraan rohani. Betul? Hati-hati. Sekarang itu setan mainnya halus. Ya, setan mainnya halus. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai anak Allah. Dia juru selamat yang menebus kita dari segala bentuk dosa. Kalau iman kita percaya bahwa Dia telah menebus dosa kita, Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah memberikan kita hidup kekal, surga yang mulia, kita nggak mungkin takut menghadapi semua masalah dunia. Jangankan masalah, mati aja nggak takut. Bilang sama sebelahnya, nggak takut mati. Betul? Kenapa takut mati? Dosa sudah beres kok, sudah punya kenalan orang dalam kok. Betul kan? Filipi 1:21, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah cuan. Mati itu keberuntungan, mati itu hoki. Pindah dari dunia susah menuju surga yang mulia. Billy Graham bilang apa? Mati itu sama dengan pindah alamat. Cuma pindah. Makanya nggak usah takut mati. Kalau masih takut mati, Kristenmu imannya belum mengalahkan dunia. Amin. Tepuk tangan. Yang kedua, yang terakhir. Iman yang mengalahkan dunia seperti apa Pak Pendeta? Ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak. Orang yang imannya mengalahkan dunia, imannya itu ada unsur kasih Allah. Di dalam kasih Allah itu ada wujud menuruti perintah Allah. Orang kalau cinta itu pasti berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang yang dicintai. Betul apa betul? Bapak-bapak, kalau engkau cinta sama istrimu, kalau dia ulang tahun, dia perlu dikado. Loh, luar biasa. Itu bilang betul. Biasanya kalau saya khotbah begini, yang teriak amin paling keras para wanita. Wanita itu kalau ulang tahun atau ulang tahun pernikahan paling senang dikado. Dikadonya nggak usah gede-gede, kecil aja, pokoknya berlian, seneng aja. Daripada kadonya gede, ma, I love you ma, selamat ulang tahun ma, dikadonya gede, dibuka, blacknya kerumpuk, buat apa? Kecil aja, dibuka, lah gitu loh. Ya, saudara-saudaraku, pasti
Jawab dalam hati deh. Anda cinta Tuhan? Apa tandanya? Kalau paling gampang aja, paling sederhana, orang yang cinta Tuhan. Jangan dilihat, oh yang bisa bahasa roh, khotbahnya bagus, oh jemaatnya banyak, gerejanya gede, oh punya karunia ini kan. Orang yang cinta Tuhan paling gampang, paling sederhana, bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab, itu cinta. Bilang sama sebenarnya, bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab. Amin. Tanggal 1 kemarin papa mertua saya meninggal. Ya, setelah nama bolak-balik keluar masuk 2,5 bulan. Ya, lalu adik ipar saya tanya, Alkitab ini dimasuk ke dia enggak? Saya jawab, gak usah. Loh kok gak usah? Papa kan Kristen. Saya tanya, papamu itu waktu hidup baca Alkitab enggak? Enggak. Mau hidupnya gak baca lagi lagi. Gak usah. Ya kan? Mau hidupnya jarang pakai jas, mati ini pakai jas, ya wes lah apa-apa, cukup jas-jasan. Alkitab gak usah dimasuk. Orang kalau kita kenalan punya family meninggal, nggak usah di dalam peti dimasukkan Alkitab, nggak usah. Gak mungkin dibaca. Oh gak apa-apa, Papa Kristen, motor, ya wes masuk Alkitab. Sadarmu, bila perlu masuk ke handphone, tambahin kuota. Nanti saya tolong begitu. Sekalian wes, ya enggak. Ya, bila perlu kasih no ATM di sana, nanti kamu ditransfer dari sana. Saudara-saudara, banyak orang itu ya seperti itu, errornya itu 14 gitu. Nah, saudara-saudara, iman yang mengalahkan dunia itu bagaimana? Iman yang berdiri pada ketaatan akan perintah Allah. Mohon maaf ya, zaman sekarang banyak orang suka nyanyi lagu-lagu tentang janji Allah. Apakah kita tidak boleh? Boleh. Janji Allah kita pegang, kita klaim, kita terima janji Allah. Selama kita nggak menuruti perintah Allah, semua nggak ada nilainya, semua nggak ada bobotnya. Dan ada satu lagu gereja yang saya kalau lihat gereja nyanyi lagu ini, hati saya miris. Lagunya begini, yang ku pegang apa? Hanya sudah pegang janji, pakai hanya lagi, bukan aja nggak? Ya maklum, yang ngarang lagu nggak belajar teologi ya. Saya mau tanya, jawab yang keras secara logika. Anda lupa janji Tuhan, Tuhan lupa nggak sama janjinya? Anda nggak pegang janji Tuhan lupa nggak sama janjinya? Tuhan nggak pernah lupa. Jadi Anda nggak pegang janji Tuhan, Anda lupa janji Tuhan, sampai mati pun Anda nggak pegang janji Tuhan, nggak masalah, karena Tuhan nggak pernah lupa, Tuhan nggak pernah ingkar. Kita pegang janji Tuhan untuk apa? Untuk orang Kristen yang baru bertobat, yang baru belajar latihan percaya, itu diajari pegang janji Tuhan. Tapi kalau Kristennya sudah lebih dari 5 tahun, apalagi sudah puluhan tahun, tidak perlu lagi ingat janji Tuhan, tidak perlu ingat lagi pegang janji Tuhan, tidak perlu. Yang perlu dipegang itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan Anda pegang, pasti janji Tuhan digenapi. Perintah Allah Anda lakukan, tidak usah Anda minta digenapi janji Allah. Janji itu akan dengan sendirinya terwujud. Matius 6 ayat 8. Jangan kamu berdoa seperti mereka, sebab Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu minta. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Tidak usah pegang-pegang janji Tuhan kalau Kristennya sudah lama. Tidak usah ingat-ingat janji Tuhan kalau Kristennya sudah lama. Kalau Kristennya sudah lama, pegang perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Maka itu yang mengalahkan dunia. Amin. Saudara-saudaraku, kok saya khotbah begini wajahnya tegang, saya jadi takut. Tolong dibuka Ulangan 7 ayat 9. Nanti dikira saya sesat lagi, dikira saya ngarang. Ulangan pasal 7 ayat 9. Ayo baca yang keras. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Tolong jangan lupa ayat ini sampai mati. Ulangan 7 ayat 9. Siapa yang pegang janji, siapa yang pegang perintah? Mari kita lihat 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui
sekarang itu kalau nggak kita cermat, nggak kita teliti, kadang-kadang membuat kita jadi melo, jadi orang yang baperan. Yang ku pegang apa? Hanya janjimu. Kalau nggak taat, nggak melakukan perintah Tuhan, mau pegang janji Tuhan sampai tua pun nggak akan terjadi. Mau pegang janji Tuhan sampai puluhan tahun nggak akan terwujud, nggak akan. Karena Tuhan itu nggak bisa dibodohi, nggak bisa diakali, nggak bisa dimanipulasi. Tapi kalau Anda pegang perintah Tuhan, Anda lakukan perintah Tuhan, Anda ingat perintah Tuhan, Anda nggak usah minta pun berkat ngejar Anda, mujizat kejar Anda, jalan keluar akan kejar Anda. Amin. Makanya saya sangat kagum sama lagu-lagu kuno. Ya karena kebetulan saya juga Kristennya Kristen lama. Lagu dulu sama lagu sekarang beda bobotnya, bro. Lagu dulu tuh pendek-pendek, kalimatnya sederhana, tapi bobotnya dalam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, yang keras ku pegang sungguhan tak. Nanti jangan-jangan yang disukai yang ku pegang hanya. Nanti kadang-kadang Tuhan di surga itu melihat itu bisa menesul. Wah anak, puluhan tahun cuma pegang janji terus. Kapan dewasanya? Kapan berubahnya? Kapan sempurnanya seperti aku? Kapan matengnya? Yang dipegang janji terus. Kalau kita pegang janji Tuhan, tidak ada jaminan kelakuan kita jadi baik. Tidak ada. Saya mau tanya, koruptor juga suka nggak janji Tuhan? Penjahat suka nggak janji Tuhan? Tukang selingkuh suka nggak janji Tuhan? Suka. Kita beda nggak sama mereka? Enggak, sama saja. Suka janji Tuhan. Sekarang saya tanya, koruptor suka nggak perintah Tuhan? Penjahat suka nggak perintah Tuhan? Tukang selingkuh suka nggak sama perintah Tuhan? Kita enggak juga. Realitanya banyak orang sih nggak suka perintah Tuhan. Orang agama lain subuh-subuh sudah begini. Kita masih tarik selimut guling. Kita masih pergi ke Hongkong itu. Sudah di Hongkong, intinya makan capcay. Kristen. Ya. Orang lain sudah keluar rumah pagi-pagi untuk bekerja. Orang Kristen berangkat kerja tanpa baca Alkitab, tanpa doa. Ya. Bangun pagi sumpah istrinya dibentak-bentak. Saudara, kadang-kadang dalam hidup rumah tangga, ini saya belok sedikit ke rumah tangga ya, nggak tahu kenapa nih kok disuruh ngomong soal rumah tangga. Kadang-kadang kalau hatinya seneng bisa manis sama pasangan. Kalau hatinya lagi uring-uringan, pasangan bisa dibentak-bentak. Sampai pasangannya bingung, aku ini dibentak salah apa? Kalau Anda nggak membiasakan bangun pagi sembahyang baca Alkitab, Anda nggak menerima kasih Allah yang baru. Kalau Anda bangun pagi baca Alkitab doa, Anda menerima transfer kasih Allah, urapan Allah, damai sejahtera Allah. Itu baru setiap hari. Begitu Anda ketemu pasanganmu itu yang bonceng, yang cerewet kayak radio rusak, Anda akan tetap mengasihi dia. Amin. Anda tetap akan melayani dia, tetap akan menghormati dia. Saya kalau melihat istri saya pagi-pagi sudah ngomel, saya deketin dia. Saya lihat wajahnya, saya deketin dia. Semakin ngomelnya semakin nyelekit, saya dekatkan wajah saya sama wajahnya dia sampai setengah meter. Lalu saya bilang begini, I love you. Berani nipu saya? Tak kasih tahu caranya. Anda nggak akan bisa seperti saya kalau Anda nggak bangun pagi baca Alkitab, nggak akan bisa. Setengah meter. Atau kalau nggak ngomong gini, terus tak gunting lagi. Makanya orang kalau suka bangun pagi sembahyang baca Alkitab, tidak mungkin tergoda sama pria lain, wanita lain, tidak mungkin. Karena hatinya mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, menuruti perintah Tuhan. Orang seperti itu nanti kalau mati, Tuhan bilang begini, hai hambaku yang baik dan
setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu Kristen, bilang sama sebelahnya, itu Kristen. Kalau bilangnya begini, aku berdoa, aku beriman, Avanza, aku berubah jadi apa, itu bukan Kristen, itu gunung kami. Haleluya. Saudara-saudaraku, silakan Alkitabnya ditutup. Saya mau cerita. Saya tahun lalu pelayanan di Banyuwangi sama tim, kira-kira ada 13 orang. Saya ajak istri. Saya berangkat dari Jumat sampai Banyuwangi sudah Jumat sore. Hari Sabtunya kosong, kita pakai untuk wisata sama kuliner. Hari Minggunya pelayanan, setelah pelayanan langsung jos pulang Surabaya. Kami sewa HIS. Waktu hari Sabtu kami pergi wisata di Banyuwangi. Ada di sini orang Banyuwangi? Gak ada Banyuwangi, orang Banyuwangi ada ya? Oke. Ada. Nah, ya, saya kuliner Banyuwangi sama teman-teman. Lalu kami sepakat mau makan makanan khasnya Banyuwangi, rujak soto. Wah. Khotbah pagi ngomong makanan, enak ya saya. Saya sampai hari ini belum makan rujak soto. Saya juga bingung, ya apa model rujak dikasih soto, bingung saya. Nah, waktu kami menuju ke tempat kuliner rujak soto, kesasar lewat pinggirnya sawah. Setelah ketemu tempatnya, tutup. Sudah kita makan yang lain, tapi target utama rujak soto, penasaran ingin tahu itu bubar semua. Sore sekitar jam 6 jam 7 di kamar hotel, istri saya itu pijetin saya, terus tanya sama saya, "Kok gak jadi makan rujak soto?" Gelo kan? Saya jawab, "Rodok gelo." Wis gak usah gelo, nanti Minggu kan kita pulang sampai Surabaya malam. Senin pagi tak masak mau makanan kesukaanmu, pengen apa? Itu ngomongnya Sabtu. Saya nggak mungkin kau jawab rujak soto, nggak mungkin, karena dia bukan orang Banyuwangi dan dia nggak mungkin bisa masak rujak soto, nggak mungkin. Saya sayang sama dia, saya kasihan sama dia, saya ngomong masak sing gampang-gampang aja, jangan asem, kerupuk, sambel, sama pindang. Gampang toh? Gampang kayak gitu. Saya nggak mau menyusahkan istri, nggak mau berat-berati istri. Wis sing sederhana, gampang, cepet. Siap. Senin pagi tak belanja, mau tak masak, mau puas mau makan. Waduh, saya senang sekali. Ya, lalu saya tidur jam 2 pagi ngelilir di hotel. Setelah kencing, saya lihat WA. WA-nya ada notif. Ternyata teman saya dari Madura WA. "Pak, bisa nggak hari Senin malam khotbah di Madura? Karena suami saya malam ini Sabtu dini hari Minggu menuju Surabaya mau masuk UGD, sakit. Bapak nanti gantikan tugasnya suami saya, sekalian khotbah, sekalian mimpin perjamuan suci. Bisa nggak Senin?" Bisa. Kalau bisa nanti berangkatnya siang, kumpul di sini, naik mobil bareng-bareng sama tim praise and worship. Siap. Bisa. Itu Sabtu Minggu jam 2 pagi. Ya. Lalu hari Minggunya kita pelayanan. Setelah pelayanan, siangnya kita berangkat pulang ke Surabaya, nyampe Surabaya jam 11 malam. Waktu nyampe Surabaya, pikiran saya cuma satu, jangan asem, tinggal tunggu beberapa jam, besok pagi, seperti lagu kuno itu ya, isu-isu jangan asem, kan itu saja. Wah, saya sudah ngeces itu, sudah ngiler. Ternyata hari Senin pagi, istri saya ditelepon sama maminya, ada keperluan darurat. Istri saya naik sepeda motor pergi ke rumah maminya. Saya ngomong, "Loh, kok langsung ke rumah mami?" "Iya, mami minta tolong gini-gini." "Terus jangan sampai gimana?" "Terus nanti aja." Istri saya berangkat, saya cuma bengong. Dalam hati saya, jangan asamnya sok. Apakah saya marah? Apakah saya kecewa? Apa saya maki-maki istri? Enggak. Saya dalam hati ngomong gini, cuma jangan asem aja. Tinggal pergi ke warteg, makan seporsi, selesai. Nggak usah marah, nggak usah ribut, nggak usah memperbesar. Biarinlah. Nggak mungkin merusak damai sejahtera hanya gara-gara jangan asem. Nggak bisa.
terlalu berharga damai sejahtera ini. Nggak sebanding kalau soal jangan asem. Ya. Saya sudah ngomong sama istri saya, siang saya berangkat. Saya berangkat sampai di Madura itu jam 4 sore. Kami harus istirahat dulu di rumahnya tuan rumah. Kita bisa mandi-mandi dulu, ngecas HP dulu, makan buah dulu. Setelah semua tim sama saya selesai mandi, kami disajikan makanan. Meja bunda, ada 10 orang. Ketika dibuka, apa isinya? Yang masak jangan asem ini koki Madura, kuahnya merah. Saya buka, saya lihat sebelahnya ada sambelnya, ada kerupuknya kerupuk udang. Pindangnya nggak ada, adanya kerapu bakar. Waktu kita lihat itu jangan asem, saya langsung perintahkan semua teman-teman tim presiden musik, jangan disentuh, jangan disentuh, tak video dulu. Saya kirim ke istri saya. Begitu saya kirim, saya kasih tulisan, besok nggak usah masak, jangan masak. Oke, Anda tertawa mendengar cerita saya. Sekarang giliran saya tanya sama Anda. Apakah di dalam iman kepada Yesus ada faktor kebetulan? Tidak. Pasti semua dalam kehendak Tuhan. Oke, pertanyaan kedua. Kira-kira menurut saudara, Tuhan itu kasihan sama saya, lalu tiba-tiba mendadak terus dia gerakkan hati kokinya itu untuk masak jangan asem untuk saya, atau jauh sebelum saya berangkat ke Banyuwangi, jauh sebelum saya berangkat ke Madura, jauh sebelum saya kepingin jangan asem, Tuhan sudah bikin skenario tanggal sekian pada sore hari di Madura, Budiono makan jangan asem. Kira-kira lebih agung yang mana? Lebih dahsyat yang mana? Tuhan tiba-tiba mendadak berubah pikiran lalu kepingin menuruti keinginan saya, atau sebelum saya kepingin dia sudah menyediakan jauh-jauh hari? Sebelum saya kepingin, sebelum saya terima pelayanan ke Madura, sebelum saya datang ke Madura, Tuhan sudah tahu bakal saya makan jangan asem bukan di rumah tapi di Madura. Berarti Tuhan mau tahu nggak? Pertanyaan berikut, Tuhan tahu nggak 2026 ini bakal bagaimana? Tuhan tahu nggak 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun ke depan bakal seperti apa? Tahu nggak? Punya nggak dia rancangan yang terbaik buat anak-anaknya? Nggak usah khawatir. Bilang sama saudara, nggak usah khawatir. Selama kita menuruti perintah Tuhan, kita ada di pihak Tuhan. Selama kita menuruti kebenaran Tuhan, kita ada di pihak Tuhan. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Tepuk tangan. Ayo main musik. Kita mau sama-sama nyanyikan puisi yang tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, surya kan lenyap.
boleh mengenal kebenaran-Mu tentang iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa buat hikmat-Mu untuk kami boleh semakin paham iman yang murni, yang sesungguhnya seperti yang Tuhan inginkan bagi gereja. Kami boleh memiliki iman yang berdasarkan kepada Kristus Anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Itu yang tidak pernah bisa mengubah apapun. Sekalipun kami ada dalam kesusahan, penderitaan, kami tidak tergoyahkan, tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Dan iman kami berdasarkan kepada kasih kepada Allah dengan wujud menuruti perintah-perintah-Mu. Ketika kami menuruti perintah-perintah-Mu, tidak ada kata sukar, tidak ada kata buntu, tidak ada kata kalah. Ketika kami menuruti perintah Tuhan, Tuhan ada di pihak kami di pihak Tuhan. Dan Engkau menjadi pembela kami menjalani sepanjang hidup kami. Tidak ada sesuatu yang terlalu sukar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau mengurapi, memberkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap masalah yang sampai hari ini masalah itu belum terselesaikan. Tapi kami percaya kasih-Mu selalu baru, penyertaan-Mu selalu sempurna atas hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, terus mencintai Tuhan tanpa akhir. Karena kami tahu di balik semua itu ada surga yang mulia, ada hidup kekal, ada keselamatan yang abadi, ada damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Beri kami senantiasa kuasa-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami percaya pagi ini semua yang hadir diberkati Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami dipenuhkan dengan hikmat dan pengurapan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami